Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sik, kembali lagi bersama saya Riko dan Ranska. di mana Bro Rans? Di Gibah Setan. Daripada kita gibahin orang, mendingan apa? Gibah Setan. Iya. Oke, langsung aja. Untuk ya kan? episode ini, malam ini kita back to Kak Pradis. Yes. Pradis. Pim, Kak Pim. Oke, cerita tentang apa nih? Masih tetap dengan sama dong. Iya, Kemarin iya. kan Kak Pim menjanjikan cerita tentang rep-repan yang Ini, dialaminya. ketindihan atau sleep paralysis ya. Yoi. Palala. Nah, sebelumnya kita udah jelasin di sana ya kan, ilmiahnya gimana, kalian harus lihat dulu kalau belum paham ya kan, kalian lihat dulu apa nih? Yang Sleep di apa episode namanya? Sleep paralysis. Sleep di paralysis. episode sebelumnya. Di episode sebelumnya. Oke. Langsung lanjut. Mas Pim mau cerita apa kira-kira nih? Pasti tentang cerita sleep paralysis atau ketindihan ya. Oke. Yes. Di suatu ketika. Suatu ketika kayak itu kemarin cerita suatu ketika. Jadi ini aku tahun 2009 apa ya, waktu aku kan kita sempat ngerantau ya istilahnya ya. Ngerantau. Hijrah mencoba peruntungan di ibu kota di Jakarta. Yes. Jakarta, kita tinggal sama teman-teman kita yang notabene semua dari Surabaya. Anak-anak inilah anak-anak juga, Film. anak-anak film Oh. lagi ngadu nasib cari rezeki di Jakarta. Terus tinggal satu kontrakan. Profesi di belakang layar lah ya. Terus kan aku ikut sama anak-anak kan, kontrak pertama. Ini kontraknya ada 2 kali ternyata di ceritanya ini kan. Nah, di kontrakan pertama aku cuma berapa bulan tuh memang nggak pernah ngerasain. Itu tahun berapa kira-kira kan? 2009. 2009. Oke. 2009. Kan memang kontrakan pertama setangga bersama aja. Dan terus akhirnya di kontrakan kedua kita pindahan gitu, karena sebelumnya kan aku memang sama hal-hal yang seperti itu kan juga takut sebenarnya kan ya. Takut dan nggak ada pengalaman yang real, dalam arti kalau aku real menurutku itu yang sampai bisa melihat atau sampai bisa merasakan yang bagaimana gitu loh, minimal melihat dulu. Oke. Nah, aku pernah punya pengalaman itu yang ketindihan. Yang rep-repan itu tadi yang di kontrakan tadi ya. Yang kedua ya. Yang kedua pindah. Kondisinya itu siang malam? Kondisinya itu aku sore kalau nggak salah itu. Sore. Menjelang maghrib lah ya. Sore bener. Waktu jam Iya, arwah mulai berdatangan lah ya. Iya, makanya Posisinya kontrakannya gimana sih, Pim? kontrakannya itu ya sih Ada teras ya? Ada teras lah pasti lah. Gede. Enggak gede kok, di situ tuh cuman ada 1 kamar malah. Satu kamar. Satu Jadi teras, kamar. pintu. Jadi masuk teras, habis itu masuk itu ruang tamu. Terus habis itu ruang tamunya karena anak-anak kan minimalis, jadi dibuat tempat sepatu di ruang tamunya itu tadi. Berberapa? Di situ itu yang tinggal itu ada sekitar 4 orang. Oh, pengungsi Rohingya ini. Lagi ngungsi kan di Jakarta. Oke, kecil dipenuhi dengan banyak orang nih, sobat. Lagi ngirit Gimana? juga mungkin waktu itu. Oke, lanjut Jadi kita cari nih. yang minimalis kan. Kondisi Ya. sore mau maghrib. Sore Kamu tidur. Aku ini mungkin karena aku kecapean ya, mungkin waktu itu kan sering habis naruh CV, kita ngelamar kerja. Terus kayak didramatisir kayak film-film kita ke Jakarta ngelamar kerjaan gitu-gitu sih. Terus sore aku datang ke kontrakan, udah tidur aja aku, karena ngerasain di rumah itu waktu itu ada 2 orang, aku sama si Ricky kalau nggak salah loh ya. Oke. Ada 2 orang, yang lainnya masih ada kegiatan di luar. Wes kan aku tidur aja. Capek banget nih kayaknya. Kemungkinan sih kayak aku capek banget sih, capek karena hiruk pikuknya ibu kota. Ibu kota ya. Keras. Terus ya udah, aku tidur aja. Aku terakhir lihat jam itu jam berapa ya? Aku terakhir lihat jam itu jam 4:30-an. Jam 4:30-an. Terus kok tiba-tiba aku itu kebangun. Tak lihat jam itu sekitar jam 5 lebih 5, kalau nggak 5 lebih 10 sore.
maghrib. Itu Menjelang suruh. maghrib pokoknya. Menjelang maghrib. Tapi kan bunyi-bunyian kayak sholawatan atau gimana kan sudah pasti terdengar kan. Yes. Orang ngaji itu pasti kedengeran gitu. Nah itu kan aku ngelihat jam itu jam 5 lebih 10-an itu, tapi badan itu ngerasa kayak berat, dan aku saat itu aku nggak berpikir ini hal-hal yang mistis atau yang horor atau Sebentar, yang bagaimana. kondisinya tidur itu, mata terpejam. Oke. Tiba-tiba aku itu terbangun, mata aku bisa melihat terbangun, itu bener-bener aku terbangun. Soalnya aku dari terakhir jam melihat jam 4:30, tiba-tiba aku melihat jam lagi itu jam 5 lebih 10. Berarti kan aku anggap aku sudah tidur gitu loh. Oke. Terus pas aku bangun itu badan itu terasa berat. Badan itu terasa berat, posisinya itu sampai sekitar 1 menit atau 2 menit gitu ya. Aku sampai merasakan di menit itu tuh, oh ini hal-hal yang aneh nih, pasti mistis ini. Ya udah akhirnya aku coba baca-baca doa lah, doa-doa yang aku bisa gitu. Standar pertahanan diri. kita Doa wudu. kita mencoba melawan gitu. Jadi keimanan kita bertambah saat itu akhirnya. Ya minimal istighfar lah. Istighfar. Ya, Lalu ya, tapi ternyata aku memang benar. Astagfirullah, aku kenapa? Tapi itu aku berpikir kayak gini, apa aku kecapean atau ya apa? Terus ini kayaknya sesuatu yang aneh nih. Sampai aku baca-baca doa tak ulang-ulang terus, karena mulut itu ternyata memang nggak bisa teriak. Dirasanya itu berat. Itu apakah karena ilmiahnya otakku yang masih belum connect atau yang kayak gimana, karena mungkin kecapean atau kayak gimana, itu mungkin bisa terjadi. Tapi yang jelas mulut itu susah untuk teriak. Terus ya udah aku istighfar, baca doa sampai suatu ketika aku bisa, kayak kalau kemarin kan Riko cerita itu kayak memang akhirnya bisa beranjak lagi gitu loh, kayak melepaskan ikatan lagi. Sadar kan memang ternyata seperti itu ya, bisa ya. Bisa. Ya, karena berontak tadi. Yang kamu rasain memang seperti itu tuh. Bisa di saat kita rep-repan, bisa sebelum kita rep-repan. Tapi kalau kita udah masuk ke rep-repan itu agak lama sih. Agak lama. Kita harus melewati proses yang akan mereka begitu kerangkan dulu. Makanya kemarin kan aku tak rasain kayaknya waktu aku merasain ini setelah aku tidur itu. Ya udah aku rasain, udah aku bisa terlepas dari jeratan itu. Ya udah akhirnya aku masih penasaran. Ini aku tadi kenapa gitu. Karena ini aku juga jauh dari rumah, jauh dari orang tua, ngerantau kan. Terus akhirnya kan aku minta tolong ke papaku. Kondisi ketika sudah sadar. Jadi aku sudah mandi, sudah makan atau kayak gimana. Jadi aku belum berani cerita ke anak-anak karena takut. Tapi apa traumatik itu ada nggak? Maksudnya pas kondisi mandi itu tadi itu apa ya? Pasti kebayang-bayang. Terus akhirnya kan jam 6 itu ada yang datang teman gitu kan, mulai habis aktivitas itu. Cuman aku belum berani cerita, takut karena ini kan kondisi baru juga. Aku juga nggak mau ganggu kenyamanannya mereka, karena ceritaku ini saat itu apakah benar belum tentu benar juga. Daripada ngasih aura-aura negatif, betul, ya kan. Mending tanya dulu. Penting melihat sekitar dulu nih, ada nggak cerita yang duluan masuk nih. Ya kan, terus akhirnya aku telepon papaku, tanya ngapain, aku tadi kok ngerasain kayak gini ya, gini. Terus ya udah nanti coba papa tak konsultasi sama om, kan aku juga punya om yang dalam artian ada gift lah, ada pemberian yang bisa berinteraksi dengan hal yang seperti itu gitu loh. Paranormal Nggak juga, jadi lebih karena kalau paranormal kan praktek atau kayak gimana, ini nggak ada. Jadi maksudnya lebih kita tahu, aku punya om yang memang bisa merasakan seperti itu gitu loh. Akhirnya kan aku indie home lah ya, mungkin seperti itu ya. Bisa pemberian gift itu tadi lah. Terus habis gitu aku cerita ke papaku, ya nanti coba papa konsultasi sama Om Teguh. Omku itu tadi kan. Konsultasi seperti apa tuh? Konsultasi akhirnya aku jam 9 itu dihubungi lagi. Jam 8-an saat hari itu juga ditelepon balik. Di situ ada siapa aja. Ini papa sudah sama Om ini. Terus di sini ada ini Pak, ada si A, ada si B, ada si C. Kayaknya ada 4 orang kalau nggak 5 orang gitu loh. Itu orang-orang yang pasti tinggal di situ. Ya ini teman kontrakanku yang memang di awal wis sepakat kita ngontrak di rumah itu.
Terus akhirnya ya wes, ini kayaknya memang setiap rumah kan kadang kita menempati sesuatu yang baru itu kan memang kalau ada Jawanya itu kan ada bacaan atau doanya dulu gitu. Kenalan gitu ya. Lah kita itu lupa nggak ngebawa adat itu gitu loh. Kita di Jakarta kan wis pokoknya kita tinggal budaya kejawen lah ya. Iya kan kadang gitu ada setiap apa baru syukuran biasanya kan harusnya atau tetangga kanan kiri atau kayak gimana. Kita itu kan karena masih muda juga nggak peduli lah ya. Ya mungkin masih bisa dibilang nggak peduli itu tadi kan. Terus pokoknya kita tinggal di situ lah. Terus ya sini ada ini Pak, ada ini itu karena kamu dulu awal nggak ada pacaran, udah aku langsung gini ya wes. Ini memang setiap rumah mungkin menjelaskan omku itu lebih ke kayak biar aku pun juga sama temen nggak terlalu panik gitu loh. Dan itu ternyata minta di loudspeaker, telepon HP itu yang di loudspeaker itu kondisi sudah ada teman-teman. Itu teman-teman suruh ngumpul. Udah meeting. Kan. Suruh ngumpul di tengah di loudspeaker. Terus habis itu nanti ikutin aja. Pokoknya siapin ini tuh akhirnya suruh nyiapin botol aqua, botol air mineral gitu loh. Ya kan, suruh nyiapin. Jadi kita ngobrol kita sama-sama anak-anak yang maksudnya yang nggak ada pengalaman lebih gimana apa mungkin juga kita barusan kumpul dekat itu ya. Botol 600 ml kosong. Botol sedang lah. Iya. Kosong nih ya. Tanpa tidak ada air, tanpa kita pun ternyata nggak disuruh kayak membaca atau apa enggak. Kayaknya sudah dibantu dari jarak jauh itu tadi. Ini interlokal. Iya benar ya. Mantra SLJJ. Sambungan langsung jarak jauh. Istilah itu kan ada tahun-tahun mantra interlokal lah. Sambungan langsung jarak jauh. Mantra interlokal. Ya udah itu akhirnya dibantu atau kayak gimana. Terus kita ada sekitar nggak sampai setengah jam, sekitar berapa menit 15 menitan kita berproses itu. Terus kita ngikutin lah yang dimau. Tutup pertama botol air mineral tadi dibuka dulu awalnya. Terus gitu setelah kayak denger karena di loudspeaker jadi kan kayak denger suara-suara tapi nggak tahu itu doa atau apa kan aku juga nggak seberapa kedengeran. Nggak seberapa kedengeran kecil lah ya. Kecil terus tiba-tiba disuruh itu tutupan botolnya. Oke. Botolnya ditutup langsung ditutup terus ya udah itu anak-anak teman-teman yang lainnya suruh baca Al-Fatihah aja semuanya. Itu di sana kalau yang non muslim doa menurut agamanya keyakinan dia aja. Oke. Terus ya wes terus habis gitu doa semua tuh. Ya doa Al-Fatihah semua kan. Setelah Al-Fatihah semua ya wes. Habis gitu udah bubar. Terus akhirnya nggak tak loudspeaker kan tak telepon biasa kan. Aku keluar dari anak-anak kan udah kan. Karena aku juga nggak enak kan bikin situasi yang kayak gitu karena ini yang tak rasain sendiri gitu loh. Tapi akhirnya yang lainnya juga ikutan terlibat. Percaya nggak percaya kan aku juga jadi akhirnya sungkannya itu ada. Iya. Pasti kan. Yang tadinya aduh gak enak nih nanti kalau rame-rame mereka ini. Akhirnya udah nggak tahu speaker aku ngobrol ke depan terus tanya seperti ke papaku kan tanya situasinya. Yo itu biasa lah rumah baru atau kayak gimana memang ada doa. Tapi ada penunggunya tahu setiap tempat itu sebenarnya ada penunggunya logis setiap tempat itu ada penunggunya. Berarti yang tak rasain tadi ya apa gitu loh lah mungkin papaku juga nggak mau ngasih aku pikiran negatif ya mungkin ngambil kayak mungkin kamu kecapean atau ya apa. Terus akhirnya aku ngomong di sisi yo tadi om itu ya apa ya ini kalau katanya om itu memang ini sudah semua dimasukno ke botol maksudnya biar nggak terlalu gimana gitu. Jin-jinnya tadi itu setan-setannya tadi itu ya. Bisa disimpulkan ya kalau aku nih ya kan fix uncle-nya KKP ini adalah paranormal. Bukan paranormal mungkin Ghostbuster. Paranormal itu kan ada macam-macam tuh Bim. Soalnya kalau paranormal itu lebih ke pekerjaan. Oh iya sih. Maksudnya ada yang apa? Ini kan ada pekerjaan pemburu hantu tuh ada tuh. Pernah dulu tuh Ghostbuster tuh Indonesia ya kan. Tapi nggak buka layanan boy. Nggak segitunya ya. Nggak segitunya nggak. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin aku harus tanya. Apa itu? Sedikit penting ya. Apa itu? Kenapa botolnya nggak botol vodka? Kenapa harus botol aqua? Ya.
Adanya botol aqua. Oh, adanya botol Biasa. aqua. Kan kita kan bukan Masuk akal. Oke, next. Oke. Namanya juga anak kos-kosan, Iya. penghuni ronginya ya kan bisa apa ya? Apa, gimana? Bisa apa ya kan? Pasrah ya kan, seadanya aja lah ya kan. Oke. Selain itu, Prosesi penangkapan pun kan kalau kita lihat di Ghostbuster dulu Ya jam-jam dulu. mungkin secara visual mungkin bisa, kalau memang kita bisa melihat ya mungkin semenarik itu secara visualnya. Tapi kan berhubung kita nggak ada apa ya kelebihan ke situ ya, mungkin kita cuman melihatnya lebih ke interaksi barang-barang yang bisa kita lihat ya. Mungkin botol itu loh kan, kalau di film-film kan botol harusnya kalau ada yang masuk kan bergerak atau kayak gimana, itu enggak, tiba-tiba suruh tutup botol ya wes aku keluar kan. Terus abis itu botolnya itu Dikemanain setelah ditutup tuh? kemanain? Botol itu Disuruh apa? dibuang ke tempat sampah. sampah. Gitu. Iya. Hantunya Iya. diibaratkan sampah guys. Nah, ini aku juga ada pertanyaan penting. apa itu? Kenapa nggak dibuang di got? Iya. Kamu tuh Banjir, bikin Bo. banjir Oh, Jakarta. gitu. Jakarta Nasional udah aja, Bo. banjir juga. Masuk akal. ya kan? Iya. Namanya orang tanya. Iya, nah. Iya kan Kenapa? aku Iya. bertanya sebagai Jadi- orang jadi- bodoh. Iya. Enggak, maksudnya tak ceritain ini kan dimana yang memang aku bukan nggak percaya 100% tidak. Mungkin kan karena aku cuman bisa merasakan aja, terus aku cuman konfirmasi, ya aku nurut lah, Nah. gitu loh, sama orang tua kan ya harus Ya, nurut. pasti dong. Mungkin orang tua yang lebih tahu kayak gimana, ya udah tak lakuin aja, tak buang sampah. Bang Tapi sampah kan, nih. kan aku cuma ada rasa-rasa penasaran, pertanyaan-pertanyaan anak ke orang tua gitu loh. Loh, emang tadi itu gimana gitu loh, tadi itu apa sih sebenarnya gitu loh, dijelasin ya. Memang ada yang nunggu, cuman yang usil-usil itu diminta pindah gitu loh, kan ada kan, mungkin kita tahu tiap tempat kan ada yang rumah baru Ada yang memang ngusil, ada yang buat biasa ngusir aja. atau yang kayak gimana atau yang biasa aja lah. Ini kan memang biar suasananya kan kadang gitu kan, suasana baik itu rumah itu kan akhirnya lebih nyaman atau lebih kayak gimana, mungkin Ya. bisa dikurangi dengan seperti itu kan. Ya. Terus ya udah Buang nih, udah. buang. Apakah terjadi hal-hal seperti itu lagi yang menimpa kamu? Setelah itu ya mungkin ini sugesti atau enggak, ya memang ternyata enggak ada. Atau Anak-anak pun anak-anak nggak ini sebelumnya Anak-anak nggak sebelumnya Di saat itu ya. sebelum itu dibuang botol ke sampah tadi Nah, itu ada kejadian nggak anak-anak? Kalau sebelumnya ternyata aku kan confirm ke anak-anak gitu loh, ya memang karena kita pindahnya baru berapa minggu kok, jadi nggak secepat itu gitu loh gangguan itu. Mungkin kalau anak-anak punya pengalaman mistis mungkin di luar rumah itu gitu loh. Lah yang tak ceritain ini kan kejadiannya kan kejadiannya kan di rumah itu kan, ya wes. Terus akhirnya setelah itu kan aku cuman berapa bulan aja di Jakarta ya, sekitar 4 bulanan mungkin kan. Terus akhirnya aku balik ke Surabaya kan, aku akhirnya alhamdulillahnya ada kerjaan di Surabaya dan akhirnya aku nggak balik ke Jakarta. Nah, selang akhirnya kan ada berapa bulan gitu ya aku udah aktivitas di Surabaya. Terus ada temen kita dari Jakarta itu datang ke Surabaya gitu loh. Ya udah kan kita basa-basi gitu loh, akhirnya nyambung ke rumah itu gitu loh. Ini setelah aku udah berapa bulan tak putuskan, aku gak mungkin balik ke Jakarta lah, barang-barangku semua udah tak kirimin gitu loh, tak kirimin ke Surabaya. Terus ketemu lagi sama temenku, memang yang temen kita yang memang stay di Jakarta, main-main ke rumah itu gitu loh. Nah ternyata temen kita itu cerita kalau ternyata iya di rumah itu ternyata aku dapat informasi Pim, di rumah itu dulunya pernah ada orang bunuh diri gitu. Deng bunuh diri. Terus ternyata setelah aku sudah tidak ada di situ, kejadian itu ternyata bermula gitu loh. Nah, kayak ada temen kita lagi cerita itu yang belakang, jadi lampu kan kamar mandi, bukan kamar mandi, jadi lampu-lampu agak dapur. Oh, dapur kotor kecil belakang gitu loh. Ya. Itu kan gelap. Sama anak-anak itu dikasih lampu. Ini kejadian ini aku sudah balik ke Surabaya karena aku cuman di Jakarta 4 bulan aja, diceritain aja. Itu ganti bola lampu itu mesti nggak pernah awet. Selang berapa hari atau minggu gitu putus sendiri atau kayak gimana. Nggak cuma otaknya orang yang putus ya, lampu juga bisa putus ya. Merugikan sekali setan di situ ya. Kadang juga Ntar. Ini ada yang miss nih. Mungkin sobat Gibah juga agak
sedikit ada yang kekurangan informasi. Nah itu yang botol tadi, proses botol tadi sama kamu cabut itu sebelum apa sih? Nah ini akhirnya kan ceritanya agak tak mundurin lagi kan, tapi rangkaian ceritanya seperti itu lah. Mungkin cerita yang tadi yang masalah bola putus, kamu kan sudah di Surabaya. Surabaya. Berarti proses itu sebelumnya dong? Karena kan proses itu kan ini sesudah aku di Jakarta. Oh iya. Berarti masih ada nih di situ nih. Karena anak-anak yang merasakan. Karena anak-anak yang merasakan. Karena proses botol tadi tuh, proses upacara botol tadi. Botol itu berarti aku posisi masih di Jakarta ini, belum balik Surabaya. Berarti kan setelah itu aku memang setelah botol itu tadi aku nggak pernah merasakan lagi sudah. Jadi aku mungkin karena itu kan aku masih tetap berpikir rasional dalam arti ini yang tak rasain bukan aku melihat sosok wujud yang harus bisa tak pastikan gitu loh. Ini kan aku mungkin ada penunggu baru yang datang ke rumah itu. Mungkin ya. Soalnya aku juga menguji gitu dari proses penangkapan tadi itu sudah berhasil atau tidak ya kan. Ternyata kan kadang itu kan terus akhirnya kan aku confirm toh. Maksudnya kayak situasi kayak gini kan aku polos toh tanya ini dibuang kemana sih atau ya apa sih situasi perjalanannya itu ya apa gitu loh. Kalau kita ngulik itu yang dimana kita nggak ngerti kan akhirnya kita kan kayak males lah mikir sampai ke situnya gitu kan. Tayangan lah. Siapa tahu waktu dibuang di sampah, nggak lama kemudian sama tukang sampah dibuka. Kayak film-film. Dia balik lagi ke rumah. Tiba-tiba dia teriak gini. Mungkin saya beri 3. mungkin gitu itu juga. Kita nggak melihat ke visualnya. Terus akhirnya ya itu, ini dibuang di laut biasanya ya. Laut itu bisa muara-muara. Ternyata itu tempat-tempat yang nggak ngerti ya, orang-orang yang mungkin punya kemampuan di situ itu memang ternyata buat buangan-buangan gitu loh. Situ kan aku juga nggak ngerti kan. Menarik. Intinya sih setelah itu ya aku nggak pernah merasakan gimana gitu. Aku juga nggak lama, selama 4 bulan aku di Jakarta. Setelah kejadian itu aku nggak pernah merasakan hal-hal yang aneh lagi gitu loh. Akhirnya aku balik ke Surabaya. Terus ternyata selang berapa bulan lagi temanku yang Jakarta itu tadi juga pas mudik ke Surabaya ada kesempatan kayak bercerita lagi tentang rumah itu. Oh ternyata iya tahu, berarti kejadian sing wingi ku mungkin ono bener pi opo ya opo. Jadi saling konfirmasi gitu. Oke. Gila. Menarik ini menarik. Ram sekali. Ada yang rep itu dia sampai ditampakin, ada yang sampai didengerin suara, ada juga yang nggak ditampakin suara dan wujud. Cuman dikasih tanda. Auranya tadi itu berubah ya kan. Dikasih tanda lah minimal. Iya, yang badan berat kayak apa nggak bisa gerak, kayak nggak enak lah pokoknya ya. Iya. Oke. Pengalaman itu yang tak rasain. Oke. Siap. Thank you buat Kak Pradis atas cerita horornya. Buat sobat Gibah. Buat kalian penasaran mungkin ya. Kalau kalian punya cerita-cerita atau apa, kalian bisa komen-komen di bawah. Siapa tahu ada pengalaman yang sama bisa komen dong di bawah. Jangan lupa buat kalian semua subscribe, like, share, dan komen. Yuhu. Biar apa Bro Ren? Biar sobat Gibah bisa mendengarkan gibah setan lainnya. Oke siap. Kalau begitu gitu aja ya. Daripada kita gibahin orang, mendingan kita gibah setan.